keluarga jamaah, jamaah yang sekarang kita kerjakan, jamaah yang sekarang saudara kerjakan, ini sudah dirintis, sudah didirikan oleh Bapak Imam Haji Nur Hasan Al-Ubaidah. Beliau mondok di Mekah Madinah selama 10 tahun, teori praktek mengaji Quran hadis yang mangkul, musnad, muttasil. Kemudian dari kerajaan Arab ada keterangan bahwa kerajaan Arab memberitahu kepada semua rakyatnya dan para ajnabi. Ajnabi itu orang luar yang bertempat di Saudi Arabia. Diberi keterangan bahwa akan ada perang dunia kedua. Diumumkan barang siapa orang ajnabi yang ingin bertempat di Mekah dan Madinah nanti akan diberi tabaiyah. Tabaiyah kalau bahasa sini KTP. Kalau mau pulang disilahkan, dibiayai oleh kerajaan Saudi. Nah, pada waktu itu Bapak Haji Nur Hasan Al-Ubaidah dengan Bapak Haji Nur Asnawi petung-petung, ya kita pulang saja untuk amar ma'ruf kepada ahli famili kita agar bisa menetepi agama yang benar, menetepi Quran hadis jamaah. Tahun 1940 Bapak Haji Nur Hasan Al-Ubaidah dengan Pak Nur Asnawi pulang dari Mekah datang ke tanah Jawa. Sesampainya di tanah Jawa, ternyata di tanah Jawa belum ada jamaah. Pada waktu itu kita di Indonesia dijajah oleh Belanda. Tahun 1940 Bapak Haji Nur Hasan mencari kawan-kawan mondoknya di waktu dulu. Dicari kawan mondoknya, guru-gurunya dicari, di Pondok Semelo dicari, di Pondok Tebuireng dicari, di Pondok Batu Ampar dicari, di Pondok Termas Pacitan dicari, di Pondok Kebarongan Banyumas dicari, di Pondok Kaliwungu dicari. Semua dijelaskan dan diajak mengetepi agama Islam yang benar, caranya berjamaah. Dari beberapa kawan dan guru, mereka menjawab, "Ji, sing mbok gawa kuwi bener, tapi aku ora kuat." Bahasa Jawa, bahasa Indonesianya, "Pak Haji, yang kamu terangkan itu benar, tapi saya tidak kuat untuk menjalankan seperti itu." Itu yang sebagian. Yang sebagian lagi bilang, "Ji, saya membenarkan ajakan kamu, tapi saya tidak berani." Jawabnya hanya dua itu. Setelah selama 1 tahun, orang Jawa bilang setahun berdeket. Jadi setahun itu tidak pulang ke kampung halaman, tapi terus mencari kawan-kawan mondok, handai taulan, guru-gurunya dicari. Setelah tidak ada yang mau, maka pulanglah Bapak Haji Nur Hasan Al-Ubaidah ke desa Santren, ke rumah ayahandanya, yaitu ke rumahnya Bapak Haji Abdul Aziz. Itu bapaknya Pak Nur Hasan, di Santren. Sampai di Santren, Pak Nur Hasan mengumpulkan ahli familinya, memberitahu, "Saya sudah amar ma'ruf kepada kawan-kawan saya, guru-guru saya mondok, saya ajak ngetepi jamaah. Mereka jawabnya membenarkan tapi tidak kuat." Yang sebagian menjawab membenarkan tapi tidak berani.
Maka sekarang ini mari kita rintis, kita dirikan jamaah. Kita mendirikan jamaah ini diniati nomor 1 supaya hidupnya halal. Dalilnya la yakhillu li sawasatin yakununa bi falatin minal ard illa amaru alaihim akhadahum. Tidak halal bagi 3 orang yang berada di muka bumi baru dikatakan halal kalau salah satunya diangkat menjadi amir. Yang kedua, supaya ditolong oleh Allah. Allah berfirman, innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullahi fawqa aydihim. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepada kamu Muhammad itu hakikinya adalah berbaiat kepada Allah. Yadullahi fawqa aydihim. Setelah mereka berbaiat, kekuatan Allah, pertolongan Allah di atas mereka. Kemudian yang ketiga diterangkan oleh Pak Nur Hasan pada waktu itu, sewaktu-waktu mati agar kita bisa masuk surga. Man aroda buhbuhatal jannati fal yalzamil jamaah. Lah itu. Nah, setelah demikian para warga jamaah, maka di surau ayahandanya Pak Nur Hasan, yaitu di desa Santren, di suraunya Pak Abdul Aziz, mungkin itu fotonya. Nah, sekarang masih ada itu. Disitulah Bapak Haji Nur Hasan dibaiat oleh Bapak Haji Nur Asnawi. Pak Nur Hasan dibaiat, diangkat oleh Pak Nur Asnawi menjadi amirnya. Yang kedua, Pak Nur Hasan dibaiat, diangkat menjadi amir oleh Pak Bahran. Kalau Bapak Haji Nur Asnawi adalah bapaknya Manlis yang sebelah sini. Kalau Pak Nur Hasan adalah bapaknya Cak Dohir, bapaknya Cak Ajis, Cak Salam, Mbak Dau, Cak Duloh, Cak Dawud. Kalau sebelah sana Pak Bahran, bapaknya Cak Yusuf itu. Pak Bahran itu bapak saya. Saya pernah tanya kepada bapak saya, Pak, saya kalau memanggil bapak saya bapak, Pak Bahran kalau saya manggil Pak. Tapi kalau saya manggil Pak Nur Hasan Abah, dari dulu memang begitu. Saya tanya kepada bapak saya pada waktu setelah selesai baiat di Gading itu, Pak, jenengan tasik kelingan nalika baiat ten ngene santren, ya kelingan. Lan nalika niku nasihate Abah dos pundi? Dadi dijak ngedekno jamaah ki nomor 1 diniati supaya uripe halal, nomor 2 ben ditulung karo Gusti Allah, nomor 3 sak wayah-wayah mati ben mlebu swarga, selamat jangan neraka. Itu inget. Nah, para warga jamaah, setelah itu 3 orang amar ma'ruf zaman penjajahan Belanda, kawannya, handai taulannya, terus diamar ma'rufi. Nah, pada waktu penjajahan Jepang tahun 1943, penginsafnya tambah 4. 1 Pak Sanusi, Lurah Bangi. Yang kedua Pak Haji Rifai, panggilan akrabnya Man Baet. Yang ketiga Bu Al Suntikah. Yang keempat Ibu Khotimah. Ibu Khotimah kemudian dinikah oleh Bapak Haji Nur Asnawi, dan Ibu Al Suntikah dinikah oleh Bapak Haji Nur Hasan Al Ubaidah. Itu zaman penjajahan Jepang. Jadi ya amar ma'ruf, ya hidup di dalam jajahan Jepang. Kemudian Nagasaki dan Hiroshima dibom oleh Amerika. Gubernur Jenderal Jepang yang